Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri, mahasiswi dari YIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah guna untuk menyelesaikan KPM Mandiri yang berbasis prodi dan sesuai dengan rumpun keilmuan pada tahun 2021. Baiklah, jurnal yang akan saya review yaitu dari Debbie Arisandi dengan judul Pengaruh Humor Appelis terhadap Brand Awareness pada Iklan Televisi. Dalam jurnal ini menceritakan tentang bagaimana fungsinya iklan dalam sebuah produk. Untuk memasarkan suatu produk, iklan adalah hal pertama yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, supaya produk yang kita hasilkan ini ataupun produk yang kita produksi ini bisa diketahui oleh banyak orang. Iklan tidak hanya dilakukan pada televisi saja, akan tetapi kita bisa melakukannya melalui radio, majalah, media sosial. Pada saat kita melakukan iklan itu hanya melalui televisi, surat kabar, majalah, dan radio. Akan tetapi sekarang untuk melakukan iklan itu kita juga bisa melalui media sosial yang jangkauannya itu lebih luas dan juga lebih banyak diketahui oleh banyak orang, seperti pada media Instagram, Twitter, YouTube, kemudian WhatsApp, dan juga Facebook dan lain sebagainya. Iklan yang bagus adalah iklan yang mudah diingat oleh banyak orang. Kemudian orang lain juga dapat mengambil pesan dari inti dari iklan kita. Contohnya, iklan sari roti. Dengan hanya kita mendengar musik saja, kita sudah tahu kalau itu adalah iklan sari roti. Tidak hanya orang dewasa saja yang tahu kalau itu adalah iklan sari roti. Bahkan anak kecil juga tahu kalau itu adalah iklan dari sari roti hanya dengan mendengar saja. Contoh selanjutnya yaitu iklan pada Shopee. Iklan pada Shopee ini adalah bukanlah hal tabu yang kita dengar pada saat ini. Semua orang pasti sudah pernah menggunakan aplikasi Shopee dan berbelanja di Shopee. Nah, jadi pada aplikasi ini mereka menggunakan iklan yang sangat menarik, sehingga setiap orang yang mendengarnya pasti sudah tahu kalau misalkan ada pemberitahuan dari Shopee. Kemudian untuk membuat iklan ini kita harus tampil kreatif supaya iklan kita ini dapat menarik perhatian dan mempengaruhi masyarakat ataupun para konsumen kita yang mendengarnya. Agar orang tidak terlalu serius dalam menonton iklan kita bisa menambahkan bumbu-bumbu ataupun bisa menambahkan sedikit humoris dalam iklan kita supaya orang lain tidak terlalu bosan dalam menikmati iklan kita. Dalam jurnal ini ada 5 keuntungan dengan menggunakan humor dalam iklan. Yang pertama yaitu menarik perhatian, kemudian dapat meningkatkan daya ingat dari pesan iklan tersebut. Dengan adanya humor dalam iklan ini, kita tidak terlalu bosan dan juga dapat meningkatkan daya ingat para penonton ataupun para konsumen kita tentang produk yang kita produksi. Kemudian yang ketiga yaitu kredibilitas dari sumber ataupun pengiklanan dapat ditingkatkan dengan humor. Kemudian dengan humor, sikap yang diharapkan terjadi dari sebuah iklan dapat ditingkatkan. Kemudian yang kelima yaitu dapat minimalisir argumen balik atau yang merugikan dari khalayak, karena humor berperan mengalihkan perhatian khalayak dalam memproses respon kognitif. Nah, poin yang kelima ini sangat penting karena dengan kita menggunakan humor dalam iklan ini, kita dapat melupakan ataupun kita dapat melupakan sisi-sisi yang tidak bagus dalam iklan kita. Ketika mempromosikan produk atau jasa, perusahaan sering menggunakan iklan yang lucu. Ini juga sudah terbukti
bahwa dari 10 sampai 30% penonton merasa terhibur dan juga suka akan iklan tersebut. Dengan ini membuktikan bahwa humor ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengiklanan. Dengan dikenalnya iklan kita ini, kita dengan mudah mempromosikan produk yang kita produksi, dan juga kita bisa menciptakan brand kita sendiri. Apabila brand kita sendiri itu sudah dikenal oleh banyak orang, maka para konsumen lebih cenderung membeli brand yang mereka sudah ingat dan dikenal olehnya. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode survei dan pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan non-probability sampling. Dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan full process sampling dan jumlah sampelnya sebanyak 52 orang mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Universal yang pernah melihat iklan televisi dengan pendekatan humor. Kemudian data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada sejumlah responden yang terpilih dari sampel. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel humor ini sangat berpengaruh positif pada periklanan. Semakin tinggi tingkat humor yang ditampilkan dalam iklan, maka brand awareness ini semakin dikenal dan juga semakin dilihat oleh banyak konsumen ataupun dilihat oleh banyak orang, dan otomatis dapat meningkatkan produksi produk yang mereka hasilkan. Sekian dari presentasi review jurnal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.